Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menyambung soal pembahasan yang tadi. Kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk membahas dari perspektif seksolog. Kebetulan sudah tergabung bersama kami ada Mbak Zoya Mirin. Halo, selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Mbak Zoya, ini kan seperti yang kita ketahui ada aksi begal payudara yang terjadi di tempat kita mengabarkan saat ini. Kita langsung aja ke intinya ya Mbak Zoya. Apakah apa yang melatar belakangi seorang pelaku melakukan tindak asusila demikian menurut Mbak Zoya? Oke. Kalau hampir sama seperti perilaku-perilaku pelecehan seksual lainnya gitu ya. Kebanyakan pelecehan seksual bahkan perkosaan gitu ya. Itu bukanlah tentang nafsu semata gitu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa wah perkosaan tuh pasti orang yang nggak bisa menahan nafsunya, orang yang sembarangan gitu ya terhadap gairah atau hasrat seksualnya. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini adalah tentang menguasai orang lain. Bagaimana merendahkan seseorang lewat seksualitasnya gitu ya. Jadi apakah keisengan, kan keisengan ada banyak hal. Orang bisa iseng terus dia jadi main apalah gitu ya. Ada orang yang iseng terus bisa jadi misalnya jadi nongkrong atau ini itu gitu. Tapi ketika keisengannya ini berhubungan dengan seksualitas, lebih karena dia ingin merendahkan si calon korbannya atau bahkan korbannya sendiri secara seksual gitu. Jadi dia ingin merasa berkuasa, merasa lebih hebat. Kebanyakan seperti itu. Ini usia berapapun ya. Apalagi kalau misalnya si terduga pelakunya ini usianya remaja ke atas. Misalnya remaja kita sebutlah sekitar usia 15 tahun ke atas gitu ya. Ada kemungkinan bahwa mereka merasa lebih hebat, merasa kalau misalnya pelakunya adalah laki-laki gitu ya, cenderung biasanya memang relatif lebih banyak laki-laki. Nah, itu juga kemungkinan bahwa mereka ngerasa, oh saya ingin merasa lebih hebat secara seksual. Saya ingin merasa secara gender, saya itu lebih hebat daripada gender yang saya lecehkan, kira-kira gitu Mbak. Nah Mbak, ini kan kalau misalnya kita simak secara saksama berbagai kasus begal, misal kalau misalnya begal itu terjadi tadi seperti yang disampaikan begal terhadap barang, ini kan ada dorongan motivasi ekonomi. Nah kalau begal dalam tindak asusila ini dorongan motivasinya apa? Iya, yang saya katakan tadi bisa jadi relasi gender gitu ya, relasi gender di mana gender yang satu merasa lebih hebat, lebih berkuasa daripada gender yang lain. Jadi untuk membuktikan kehebatannya dia secara seksual dan untuk membuktikan kalau misalnya biasanya relatif lebih sering pelakunya adalah laki-laki, dia untuk membuktikan maskulinitasnya, bahwa maskulinitas saya merasa lebih hebat, lebih macho jika saya bisa melakukan hal ini terhadap gender lain gitu ya, misalnya gender perempuan gitu. Dan dengan cara saya melakukan ini bukan hanya hebat, bisa jadi gitu ya, ada beberapa yang pernah saya tangani begal-begal ini ada kelompok gengnya gitu, dimana mereka itu kayak semacam melakukan perlombaan gitu loh. Jadi oke, kalau misalnya kamu bisa melakukan begal payudara gitu terhadap sekian perempuan, kamu akan lebih hebat daripada orang yang belum pernah menyentuh perempuan sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat mereka-mereka yang maskulinitas rapuh gitu ya, itu berkumpul bersama lalu merasa bahwa gender mereka akan lebih hebat jika mereka bisa melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat secara seksual seperti ini, karena membuat gender lainnya jadi trauma, teror gitu ya, ya tertekan secara psikologis gitu Mbak. Nah ini Mbak, kalau misalnya dorongan pelaku dalam melakukan tindakan seperti ini, apakah ada target-target usia tertentu terhadap korban? Karena kan kalau kasus yang ingin kita ulas ini kan korban diketahui masih usia belasan tahun ya, karena korban adalah anak SMA. Nah itu, apakah ada target-target usia bagi pelaku? Kalau yang saya ketahui, saya belum pernah melakukan penelitian ya dalam hal ini, tapi kalau berdasarkan pengalaman biasanya sih tidak ada target tertentu, tapi lebih pada kalau misalnya namanya juga ini pelaku pelecehan ya, baik pelakunya itu usia produktif maupun remaja ya, lebih sering mereka itu melakukannya lebih karena targetnya yang jalan di sini itu biasanya siapa gitu, dan itu aja tujuannya. Jadi lebih kepada yang penting misalnya perempuan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mentargetkan sesama remaja juga, itu biasanya karena seusia gitu ya. Misalnya saya mau mentargetkan kalau di sini nih jam pulang sekolah gitu ya, semakin banyak misalnya yang seusia mereka kurang lebih remaja juga, misalnya usia sekitar 13-an tahun sampai sekitar 18-an tahun, itu ada yang seperti itu, tapi relatif lebih banyak itu lebih random. Yang penting dia misalnya targetnya tuh lebih pada kapan jam ramenya gitu, dan tergantung permintaan kelompoknya kalau dia punya kelompok gitu. Kalau enggak ya keisengannya itu dilakukan lebih karena untuk membuktikan dirinya itu lebih jago, lebih maskulin, lebih macho dibandingkan
mereka yang dilecehkan gitu. Nah, Mbak, ini kan menarik sekali. Tadi Mbak Zoya sempat mengulas soal keisengan. Berarti apakah tindakan perilaku begal payudara yang menyangkut tindak asusila ini, apakah ini serta-merta merupakan termasuk bagian dari penyimpangan seksual atau bisa jadi bukan? Good question, Mbak. Ini kan biasanya orang mudah sekali untuk langsung mendefinisikan ini sebagai sebuah penyimpangan. Kalau saya tidak melihat indikasi bahwa pelecehan atau begal ini, pelecehan ini adalah salah satu bentuk dari penyimpangan perilaku seksual, atau dalam psikologi kami mengenalnya sebagai parafilia atau atypical sexual behavior, perilaku seksual yang tidak biasa. Untuk bisa memasuki kategori perilaku seksual yang tidak biasa, seorang individu itu harus terdiagnosa sebelumnya dia itu memiliki tekanan, di mana kalau dia tidak melakukan tindakan ini, yaitu kita sebutlah begal payudara gitu ya, dia akan sulit gitu hidupnya. Jadi kalau orang yang sudah sampai pada parafilia gitu, dia memang benar-benar harus melakukan itu. Dorongannya tuh sangat